Terungkap perjalanan hidup jasad utuh dan berbau wangi di Bogor. Ternyata latar belakang kehidupan jasad utuh dan wangi itu semasa hidupnya baik. Pantas saja kondisi jasadnya juga terawat. Diketahui, jasad utuh dan wangi itu ketika dipindahkan digali paling pertama. Mukjizat ini tengah ramai dibicarakan di media sosial. 36 makam yang dibongkar di Desa Kalong-i, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor 7 diantara kejutkan warga sekitar. Dari ketujuh jasad tersebut 5 diantaranya menurut penggali kubur, Tatang Sumantri, ialah satu keluarga. Yang utuh 7, tapi yang 5 masih satu keturunan, satu keluarga itu, ujarnya pada Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Kelima jasad tersebut ialah Maryam binti Sanijan, Suwarma bin Sanijan, Sama bin Sanijan, terus anaknya Oti bin Sama, Nurjanah binti Suwarma. Menurutnya kelima jasad tersebut saat dipindahkan posisinya masih utuh, bersih dan beberapa diantaranya masih berbau wangi. Padahal kelima makam tersebut semuanya sudah dimakamkan lebih dari 10 tahun lamanya. Itu dari 5 makam yang paling lama 35 tahun, yang paling muda 25 tahun, jadi jarak antara kelima itu sekitar 10 tahun awal sama akhir, ungkapnya. Ia juga mengatakan kalau keluarga besar dari kelima jasad yang masih utuh itu merupakan keluarga sesepuh kampung yang cukup dermawan dan berwibawa di kampung tersebut. Sehingga kelima jasad masih utuh itu muncul dalam kondisi baik ketika digali kembali. Pasabannya kesepuhan, sesepuh, yang dirin kampung ini dulunya, jadi Sanijan bin Bapak Saban, tandasnya. Selain itu, ada cerita yang cukup bikin bulu kudu merinding sebelum ratusan makam itu dipindahkan. Total makam yang akan dipindahkan di lahan milik PLN yang berlokasi di Desa Kalong-i dan Desa Kalong 2 itu jumlahnya diketahui mencapai ratusan. Selain cerita jasad utuh dan wangi melati, rupanya, ada kisah sebelum ratusan makam itu dipindahkan oleh keluarga dan ahli warisnya. Sebab, pihak keluarga mengaku sempat didatangi sosok yang menyerupai almarhum orang tuanya yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Bukan hanya sekali, bahkan sosok tersebut sampai berkali-kali menemui keluarganya yang masih hidup. Hingga akhirnya, keluarga dan ahli waris pun memilih memindahkan kuburan tersebut. Selain merasa terganggu dengan kemunculan sosok yang diduga tak kasat mata, alasan lainnya karena lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek milik PLN. Dua roh datang ke anaknya, kata tokoh masyarakat setempat, Ustaz Tatang Sumantri saat ditemui tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Hingga akhirnya, warga bersama ahli waris serta tokoh masyarakat memutuskan mendahulukan menggali 2 makam tersebut. Jadi dari ke-36 itu yang 2, kuburan, yang pertama dipindahin duluan karena sering datang ke anaknya, terangnya. Namun, ia memastikan jika 2 sosok yang sempat mendatangi warganya tersebut bukanlah pemilik 7 jasad yang utuh dan wangi melati. Menurutnya, 2 sosok misterius yang menyerupai penghuni kubur itu diduga tidak nyaman dengan aktivitas alat berat yang sedang mengerjakan proyek dekat area pemakaman. Pengen pindah bilang sama anaknya, tuturnya. Pria yang kerap disapa Pak Ustaz ini memastikan jika kampungnya saat ini aman, tak ada keanehan apapun pasca pemindahan puluhan makam yang kini telah dilakukan. Terlebih, warga juga memperlakukan jasad yang sudah terkubur puluhan tahun itu sesuai dengan anjuran para ulama seperti mengganti kain kafannya, diadzani hingga didoakan. Di sisi lain, puluhan kuburan yang sudah dipindahkan tersebut kini tersusun rapi tak jauh dari pemukiman warga. Insya Allah nggak ada aneh-aneh, justru istilahnya beliau, penghuni kubur, senang juga dipindahin, terangnya. Cerita lainnya dari jasad yang dipindahkan ini adalah amalan saat masih hidup. Melansir dari Tribun Bogor, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, 5 dari jasad tersebut merupakan masih satu keluarga yakni Sanijan, Suwarma, Nurjanah, Maryam, Sama. Sedangkan 2 jasad yang masih utuh lainnya ialah Supendi dan Tarmuti. Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya soal kisah semasa hidup dari 7 jasad tersebut. Ustaz Tatang Sumantri, salah satu tokoh masyarakat setempat, angkat bicara. Dirinya menceritakan soal kepribadian dari 7 jasad yang baik selama hidupnya. Bahkan, ia menjadi saksi sejarah dari beberapa jasad ketika masih hidup. Untuk Suwarma,
kata dia, sehari-harinya merupakan pengembala kerbau dan juga sempat menjadi pengrajin pandai besi. Selama hidupnya, Suarma dikenal sebagai orang yang rajin bersedekah. Kehidupannya biasa, tapi kalau sodako enggak tanggung, kelihatan enggak punya uang tapi kalau untuk sedekah selalu ada, ujarnya. Kemudian, sosok yang ia kenali semasa hidup adalah Maryam. Maryam, kata dia, dikenal sebagai guru ngaji di wilayah tersebut dan memiliki kepribadian yang sangat baik di lingkungan. Bu Maryam kesehariannya guru ngaji, jarang ngumpul sama orang lain, di mata masyarakat itu baiklah, katanya. Selain itu, ia juga mengenal sosok Turmudi yang dikenal sebagai ahli ibadah di wilayah tersebut. Orang-orang udah pada tahu kalau dia enggak pernah ketinggalan ibadahnya, pungkasnya. Bahkan itu mah waktu dibuka langsung wangi tuh Pak Suarma. Ya yang kerja aja kaget tuh ya. Yang kerja kaget. Cuma juga kaget tapi terharu gitu. Terharu akan keseharian dia. Padahal sama lah orang biasa. Orang biasa bahkan dia mah pengembala kerbau lah istilahnya. Pengembala kerbau sehari-harinya. Sempet pandai besi juga ya. Pandai besi juga. Dulunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.